Shalom Bapak Ibu yang sangat diberkati Tuhan. Hari ini saya mau jumpai lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya berada di Minahasa, di Tete Tanah, puncak Minahasa. Dari tempat saya bisa melihat kota Manado, saya bisa melihat Danau Tondano, ada Tanggari. Saya beritahu saudara hari ini bahwa hidup itu cerah, hidup itu anugerah Tuhan yang harus kita nikmati. Tapi kenyataannya ada banyak orang Kristen hancur, bukan karena setan, karena paradigmanya, karena persepsinya yang keliru. Hari ini saya mau sampaikan saudara, selama Tuhan menyertai kita, Tuhan di pihak kita, kita melakukan perkara yang besar. Hari ini kita akan belajar seorang tokoh di Alkitab bernama Lot. Saya kasih tema khotbah hari ini, tudung. Tudung itu artinya yang mengayomi, yang melindungi, yang menopang, yang menjaga. Lot arti namanya tudung. Abraham punya saudara bernama Haran. Haran punya anak yang namanya Lot. Selama Lot ikut dengan Abraham, Lot diberkati luar biasa. Selama Lot bersama-sama Abraham, Lot sukses. Kita baca sebuah ayat di Alkitab dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Saudara bisa bayangkan, Lot anak yatim piatu, tapi ketika bersama-sama Abraham dia diberkati. Abraham jadi tudung buat Lot. Jadi kemana Abraham melangkah, Lot ikut, Lot diberkati. Tapi satu waktu ketika gembala Abraham dan gembala Lot itu bertengkar. Akhirnya Abraham sebagai seorang om yang bijaksana berkata, Lot, kamu bisa pilih daripada kita bertikai, kamu ke kanan aku kiri. Tiba-tiba Lot mengambil keputusan memilih lembah Yordan, taman Tuhan. Seharusnya Lot itu tahu diri, berkata, om jangan om, saya bisa kaya, saya bisa diberkati karena Tuhan berkati saya Lot om. Jadi Lot diberkati karena Abraham ditudung buat dia. Tapi akhir cerita Lot memilih lembah Yordan, ternyata itu adalah Sodom Gomora. Dan singkat cerita kalau Anda baca selanjutnya, maka dalam tanda kutip kedua anaknya memperkosa Lot, dalam tanda kutip melarikan Moab dan Amon. Jadi ternyata kisah ini sangat tragis. Seorang yang ikut Abraham, yaitu tudung, dia meninggalkan Abraham, jadi hidupnya melarat sekali. Saudara, kadang-kala kita nggak sadar doa pagi tudung buat kita. Kadang-kala kita nggak sadar keluarga tudung buat kita. Kadang-kala kita nggak sadar tempat di mana kita bergereja, gembala kita, gereja kita tudung buat kita. Tapi kadang-kala kita nggak sadar juga ternyata Tuhan tudung buat kita. Hadirat Tuhan tudung buat kita. Begitu banyak orang meninggalkan hadirat Tuhan, akhirnya hidupnya hancur. Kalau saudara baca di Alkitab ada sebuah kisah, kita baca bersama-sama di Alkitab dalam kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Alkitab berkata ada seorang bernama Elimelek tinggal di Betlehem. Betlehem rumah roti. Tuhan itu roti hidup. Dia tinggalkan Betlehem karena kelaparan. Dia ajak istrinya, kedua anaknya lari ke Moab. Saudara bisa bayangkan hidup ini gak selamanya indah. Di Betlehem, di rumah roti ada kelaparan. Kadang-kadang kita berkata, pendeta, saya sudah jadi orang Kristen. Saya jadi anak Tuhan, pelayan Tuhan. Kadang-kadang ada masalah. Pak, Bu, ini hidup perjuangan. Ini hidup bukan hidup di muka bumi kita lenggang kangkung. Hidup ini perjuangan, bukan jalan tol. Itu sebabnya ketika ada masalah jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ternyata Elimelek ambil keputusan, dia tinggalkan Betlehem. Dan kalau saudara baca ayat yang ketiga, kita akan baca bersama-sama. Kemudian matilah Elimelek, ayat yang kelima kita baca. Lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon Kilion. Saudara bisa bayangkan, ini akibat orang tinggalkan Tuhan. Setelah kita baca sebuah kisah juga di Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi selama zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek orang Filistin itu. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Saudara, ada dua kisah sama-sama kelaparan. Elimelek mengalami kelaparan di Betlehem. Dia tinggalkan Betlehem. Dia tinggalkan rumah roti. Dia tinggalkan hadirat Tuhan. Dia ke Moab, dia hancur. Sama seperti Lot. Dia tinggalkan Abraham sebagai tudung buat dia dan dia hancur. Dan kelaparan yang sama di zaman Ishak. Ishak punya niat lari ke Mesir. Tapi Tuhan berkata, Ishak jangan lari ke Mesir. Diamlah di negeri yang kukatakan. Kita percaya setiap perkataan Tuhan itu firman.
Tuhan lagi berkata, Ishak jangan tinggalkan firman, diam di negeri yang kukatakan. Saudara tahu, ada banyak kali karena masalah, karena corona, kita ambil keputusan, nggak usah melayani. Karena corona ambil keputusan, nggak usah ke gereja. Karena corona ambil keputusan, nggak usah doa. Saudaraku, saya beritahu saudara, kekuatan kita cuma dalam Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia pokok anggur yang benar, kita ranting-rantingnya. Kalau kita melekat dengan Dia, kita pasti hidup. Sayang sekali, Elimelek tinggalkan Bethlehem, akhirnya melarat. Tahukah Anda, ternyata Lot tinggalkan Abraham, hidupnya melarat. Ishak sekarang ada tawaran, lari ke Mesir. Waktu ambil keputusan, Tuhan berkata, Ishak jangan ke Mesir. Kita akan baca di ayat yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-26, ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Saudara bisa bayangkan, ini tanah yang kering, berarti tanahnya pecah-pecah. Maka menaburlah Ishak, berarti mengambil cangkul. Dan ketika dia mencangkul, itu mental, karena tanahnya keras. Ada dabu yang mengepul. Hansip. Saudara bisa bayangkan, mungkin cuma 1 senti yang dia bisa gali. Tapi dia menabur. Bapak Ibu yang sangat dikasih Tuhan, saya beritahu Anda, di tengah kesukaran seperti ini, jadi seperti Ishak. Jangan tinggalkan firman Allah. Jangan tinggalkan Tuhan. Pak Pendeta, ini masa yang sukar, tabur pengampunan. Pendeta, tapi saya punya masalah yang besar. Tabur dengan doa, tabur air mata. Alkitab membuktikan, ternyata Ishak mengambil keputusan, tidak lari ke Mesir, diam di dalam firman, dan dia menabur. Saudara mungkin bayangkan, pendeta, dokter vonis, saya parah pendeta, sakit saya parah. Saya beritahu, Anda berkata, Tuhan aku percaya, oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Engkau mungkin berkata, pendeta, tapi saya lagi sendiri. Alkitab berkata, jika Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Tidak ada. Saudara mungkin berkata, pendeta saya lagi susah, nggak punya uang. Alkitab berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Itu sebabnya Rasul berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ishak ambil keputusan, dia nggak mau ke Mesir, diam dalam firman. Kita akan baca ayat ke-12 ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Wow. Dan dalam tahun itu juga, bukan tahun depan, doa saya untuk jemaat COTW Temanggung, dalam tahun 2022 ini, Alkitab berkata, ia mendapat hasil 100 kali lipat ganda. Wow, keren. Di saat orang berkata, ini masa susah Pak, ini masa resesi Pak, tapi Ishak menabur menuai 100 kali ganda. Ketika saya hitung-hitung itu 10.000%. Pak Bu, nggak pernah ada bank punya bunga 10%, nggak ada. Tapi kali engkau menabur, percayalah ada tuai yang besar 10.000%. Ayat yang ke-13, Alkitab berkata dengan jelas, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wow, luar biasa. Hari-hari ini bukan waktunya kita mengeluh. Hari-hari ini bukan waktunya kita bersungut. Hari-hari kita berkata, Pak Pendeta, saya mau tinggalkan Tuhan. Pak, Ibu dengarkan, dokter spesialis anak banyak, dokter spesialis kanker banyak, tapi ada satu dokter spesialis di bidang mustahil, namanya Yesus. Saya beritahu saudara, setiap masalah ada masa expire. Setiap masalah masa keluarsa. Ishak tahu itu masa yang sukar, tapi dia menabur. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, tapi ini sukar. Tabur dengan air mata saudara, pasti Anda menuai. Alkitab menjelaskan jelas sekali. Ada seorang anak bungsu datang ke papanya, Papa saya minta warisan. Papanya berkata, belum boleh anak, belum boleh. Papa minta warisan. Dia paksa minta warisan, dapat warisan. Tapi akhirnya minta maaf sekali, menghadap ampas babi. Dia tinggalkan Tuhan. Tapi luar biasa, ketika dia kembali, anak bapaknya nggak berkata, anak biadab, anak nggak tahu diuntung. No, dia berkata, anakku yang hilang telah kembali, anakku yang mati telah hidup kembali. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, dari Tete Tanah Minahasa, saya mau sampaikan, keluarga itu tudung, jangan tinggalkan, jangan cerai. Jam-jam doa itu tudung, jangan tinggalkan. Gereja di mana Anda ibadah itu tudung, jangan tinggalkan. Dan saya beritahu, pujian dan penyembahan itu tudung buat jangan tinggalkan, jangan tinggalkan. Jangan jadi seperti Lot, meninggalkan Abraham sebagai tudungnya. Jangan seperti Elimelek, meninggalkan Bethlehem tudungnya. Dan jangan seperti orang anak bungsu, tinggalkan papanya, akhirnya melarat. Jadi seperti Ishak, meskipun susah tetap menabur. Hari saya mengingat Bapak Ibu, dimanapun engkau berada, mendengarkan, menyaksikan program ini, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mencintai saudara, Tuhan berkati saudara. Dari puncak Tetana saya mendoakan saudara ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, bersyukur kami hari ini, kami diingatkan Tuhan untuk tinggal di hadirat Tuhan.
Kami diingatkan Tuhan menabur meskipun yang kami tabur sedikit. Meskipun yang kami gali hanya sedikit, tapi kami akan tetap menabur. Karena kami percaya yang menumbuhkan bukan kami. Tugas kami menabur, Tuhan yang menumbuhkan. Aku berdoa Tuhan semua jemaat yang mendengarkan syarat ini, berkati mereka, sembuhkan mereka. Mereka sakit jantung kah, kolesterol kah, sakit liver kah, paru-paru kah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan rumah-rumah tangga, Tuhan pulihkan. Kalau kami mulai tinggalkan jam-jam doa, kami tinggalkan jam-jam ibadah, kami tinggalkan jam-jam memuji menyembah Tuhan. Hari ini Tuhan kami kembali. Tudung yang ada, tudung yang mengayomi kami, yang menjaga kami akan ada di dalamnya. Terima kasih Bapak di sorga. Berkati Bapak Gembala, Bapak Andreasa, Ibu Heni Poyo bersama dengan anak-anak dan keluarga. Semua jemaat di GPD CU Temanggung, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak di sorga. Ini doa kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.